Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama aku Galun Nur Insani dengan NIM 2106714 dari kelas 1E Prodi PGSD Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Daerah Cibiru. Nah, di video kali ini aku mau menjelaskan mengenai problematika pendidikan yang belum terselesaikan di Indonesia pada saat ini. Seperti yang kita ketahui, bahwa pendidikan adalah merupakan suatu masalah bersama. Semua orang berkepentingan dengan pendidikannya. Banyak juga orang yang membicarakan mengenai masalah pendidikan yang ada di Indonesia. Dan juga banyak juga orang yang menyerahkan pendidikan anaknya terhadap lembaga pendidikan tersebut. Dalam hal ini, kita jarang mendengar bahwa orang yang memuji tentang pendidikan di Indonesia. Hal itu tuh mengakibatkan kenapa pendidikan di Indonesia belum terselesaikan dan tidak pernah selesai diperbincangkan. Nah, mengapa? Yang pertama itu karena fitrah setiap orang itu berbeda-beda dan pastinya menginginkan yang lebih baik. Dan yang kedua, terdapat teori pendidikan dan teori pada umumnya yang selalu ketinggalan oleh kebutuhan masyarakat. Karena pada dasarnya, teori pendidikan dibuat berdasarkan kebutuhan masyarakat, berdasarkan tempat dan waktu tertentu. Nah, karena waktu berubah dan tempat juga berubah, maka kebutuhan masyarakat juga berubah. Nah, bahkan perubahan tersebut tuh mengakibatkan pula mengubah sifat pada manusia. Nah, karena adanya perubahan tersebut, masyarakat tidak puas dengan suatu pandangan teori pendidikan yang ada di lingkungannya. Lalu yang ketiga, karena ada pengaruh pandangan hidup. Pada suatu tempat mungkin telah puas dengan kehidupan pendidikan dan keadaan pendidikan di tempatnya. Tapi ada juga beberapa seseorang yang tidak puas dengan pendidikan di tempatnya karena suatu pandangan dari luar. Jika kita berbicara mengenai problematika pendidikan modern, ada 3 kawasan masalah problema yang sering muncul, yaitu masalah pada daratan filosofis, teoritis, dan praktis atau realita di lapangan. Kemudian, jika kita pilih satu persatu dari 3 sektor tersebut, maka akan memunculkan banyak sejumlah problematika dalam pendidikan. Nah, selanjutnya, pendidikan dan budaya itu merupakan 2 hal yang penting yang saling terkait satu sama lain dalam peningkatan kualitas hidup manusia. Di satu sisi, pengembangan dan pelestarian kebudayaan berlangsung dalam suatu proses pendidikan yang memerlukan perekayasaan pendidikan. Sementara itu, pengembangan pendidikan juga membutuhkan sistem kebudayaan sebagai akar dan pendukung berlangsungnya pendidikan tersebut. Pengembangan kebudayaan membutuhkan kebebasan kreatif, sementara pendidikan memerlukan suatu stabilitas budaya yang mapan. Selanjutnya, masalah pendidikan yang bersinggungan dalam lingkup kultur atau budaya. Nah, maka dalam video ini, saya akan menginventarisir ke dalam 2 hal, yaitu yang pertama, masalah pergeseran budaya lokal. Nah, yang kedua, masalah budaya sekolah yang berkenaan dengan lingkungan, mentalitas atau moralitas pada siswa tertentu. Sehingga dalam video ini, saya akan menjelaskan dengan meliputi penjelasan istilah, realitas masalah, mengapa masalah itu bisa terjadi dan apa ada akibatnya, dan yang terakhir adalah dari solusi dari masalah-masalah tersebut. Nah, lalu selanjutnya, dalam dunia pendidikan ini kan yang merupakan salah satu sistem sosial itu pada akhirnya juga mengalami dampak arus globalisasi. Konsekuensi yang harus diterima oleh lembaga pendidikan dalam perubahan logika itu adalah logika pendidikan. Lembaga pendidikan seperti sekolah dan perguruan tinggi yang semula merupakan layanan publik dengan memposisikan pembelajar siswa dan mahasiswa sebagai warga negara yang berhak mendapatkan pendidikan yang layak. Namun, ketika status BHMN, Badan Hukum Milik Negara, menjadi target, perguruan tinggi negeri sebagai free fasilitasi pendidikan tidak lebih sebagai produsen, sedangkan mahasiswa dan siswa sebagai konsumennya. Jalinan rasional yang membentuk pun mengarah pada transaksi harga antar penjual dan pembeli, sementara produk yang dihasilkan adalah pesanan dari pemodal untuk memenuhi kebutuhan produsen dan hal tersebut itu mengabaikan aspek kesadaran kritis siswa. Nah, secara detailnya, akibat dari privatisasi pendidikan, penyelenggaraan pendidikan yang semula tanggung jawab pemerintah diserahkan kepada pihak swasta yang berujung komersialisasi pendidikan. Nah, komersialisasi pendidikan itu berdampak terhadap
beberapa hal, yaitu yang pertama, biaya pendidikan yang menjadi mahal, sulit dijangkaunya masyarakat luar. Dalam hal ini mahalnya biaya pendidikan telah menyebabkan pendidikan yang semula adalah proses dehumanisasi telah menjadi dehumanisasi, atau secara tidak langsung telah mengemukakan pemunduran hakikat kemanusiaan yang mampu mengualitaskan dirinya dan mampu menghadapi kontradiksi-kontradiksi dalam kehidupan. Contohnya itu seperti banyak kekerasan dalam rumah tangga karena tekanan psikis mahalnya biaya pendidikan. Lalu juga sering ditemukan bahwa anak bunuh diri karena malu belum membayar SPP, dan juga terdapat orang tua yang membunuh anaknya karena takut beban yang akan dihadapi nantinya atau trauma akan beban yang akan dihadapi nantinya. Kenyataan ini bisa terjadi dan bisa ditemukan dalam lembaga pendidikan yang tidak memiliki kreativitas dan inovasi dalam pengembangan dana, sehingga hanya mengandalkan siswa dan orang tua sebagai target sumber dana. Lalu, masalah yang kedua itu ada memperlebar GAP dalam kualitas pendidikan. Privatisasi meningkatkan kompetensi. Sisi lain dari kompetensi adalah menciptakan personalisasi lembaga pendidikan. Nah, dalam hal ini, lembaga yang menang dalam persaingan dan pendanaan akan menjadi sekolah unggulan. Namun sebaliknya, jika lembaga yang kalah, maka akan semakin terpuruk juga lembaga pendidikan tersebut dan tersingkirkan. Sehingga terdapat asumsi yang sudah membudidaya dalam masyarakat bahwa sekolah yang mahal akan menghasilkan siswa atau mahasiswa yang lebih baik dan lebih unggul, dan atau ada juga yang mengatakan bahwa bagaimana kualitas sekolah itu tergantung mahalnya dari biaya sekolah tersebut. Nah, jadi masalah tersebut itu masih belum terselesaikan di Indonesia. Nah, dan masalah itu juga tidak akan selesai bila tidak terlibatkan seluruh peran masyarakat. Oleh karena itu, kita sebagai masyarakat yang baik, kita harus memberi dukungan, karena dukungan itu sangat penting dalam situasi kondisi dalam pendidikan Indonesia saat ini. Nah, mungkin cukup sekian pemaparan penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, Indonesia membutuhkanmu merdeka.